Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Maulida dari Farmasi C dengan NIM 230400162. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya sebutkan. Dan langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai generasi saat ini dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses. Saya setuju dengan pernyataan ini. Saya pun merasakan bahwa diri saya mudah mengeluh dan malas berproses dengan ataupun apapun itu, ketika ada tugas atau pekerjaan yang lain, saya sudah suka mengeluh sebelum tugas itu selesai. Malas juga. Tetapi tidak semua orang merasakan bahwa dirinya malas seterusnya. Jadi mereka pun pada saatnya tidak setiap harinya tidak mengeluh dan tidak malas. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai manfaat berkuliah selain memiliki ijazah dan berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Menurut saya, berkuliah selain memiliki ijazah yaitu untuk mengasah otak dan untuk memperbanyak ilmu, memperluas wawasan, dan mendewasakan diri, dan untuk memperbanyak teman juga. Jadi nantinya kita jika ingin bekerja atau apapun dan kalau punya teman, nantinya bisa ada teman berjuang, jadi tidak sendirian. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa perbedaan cara berpikir orang berkuliah dan tidak berkuliah? Menurut saya tentu saja berbeda, karena orang yang kuliah pun tidak mencerminkan dirinya sebagai orang yang berpendidikan. Justru malah saya sendiri merasakan bahwa saya masih di bawah wawasan orang yang berkuliah. Justru orang yang tidak kuliah pun merasa dirinya berpendidikan. Mereka yakin bahwa tidak berkuliah pun mereka bisa sukses ke depannya nanti. Jadi dengan tidak kuliah pun mereka banyak sebagian orang yang sukses, dan sebaliknya orang yang kuliah pun ke depannya ada yang tidak sukses dan belum mendapatkan pekerjaan. Pertanyaan yang keempat yaitu hubungan antara kemampuan berhitung dengan cara berpikir seseorang. Pada dasarnya setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cara berhitungnya tidak lambat, ada yang cara berhitungnya selalu tidak mengerti, selalu tidak gampang hafal. Namun ada juga yang lancar-lancar, tetapi itu kurang optimal karena pengembangannya terhambat oleh kondisi. Jadi setiap orang punya kecerdasannya yang berbeda-beda. Jadi ada yang cara berpikirnya ada yang langsung, ada yang prosesnya lama. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang saya ketahui tentang integrasi adalah kesatuan berpikir norma atau peraturan di perguruan tinggi. Dan contoh mahasiswa yang
Yang tidak berintegrasi yaitu mahasiswa yang tidak mengikuti peraturan dan melakukan tindakan kecurangan saat ujian, atau bisa disebut tidak jujur saat pelaksanaan ujian. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah saya bisa dikatakan mahasiswa berintegrasi? Sebetulnya saya masih belum pantas disebut mahasiswa yang berintegrasi, karena saya sering melanggar aturan yang seharusnya tidak dilakukan. Contohnya seperti terlambat ketika jam kuliah sudah masuk, dan ketika jam kuliah pun sudah mulai, saat ada dosen, saya pun suka bercanda dengan teman saya, bercanda ke teman saya. Jadi saya bisa dikatakan belum sepenuhnya menjadi mahasiswa yang berintegrasi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, mengapa mahasiswa dilarang menyontek dan dampak kedepannya ketika mahasiswa memayoritaskan menyontek? Pertanyaannya yaitu, dampak kedepannya mahasiswa ketika memayoritaskan menyontek, berarti di dirinya tidak ada perkembangan, bahkan berpikir pun sulit. Jadi setiap materi yang disampaikan tidak akan tercerna. Setiap mau ujian tidak menghafal karena dia lebih fokus ke mencontek. Jadi mahasiswa ketika mencontek nantinya akan berdampak buruk bagi masa depannya. Mencontek tidak akan membuat kalian pintar. Mencontek justru akan berdampak menjadi orang yang bodoh. Pertanyaan selanjutnya yaitu, yang disebabkan orang yang berpendidikan tinggi masih melakukan hal yang tercela, yaitu dengan adanya kurang wawasan dan tidak berpikir secara jujur, tidak berpikir panjang akan dampak kedepannya seperti apa jika berbuat yang tercela. Dan yang paling penting yaitu tidak percaya diri. Karena adanya tidak percaya diri, jadi orang tersebut tidak memikirkan hal tercela itu bisa berdampak buruk bagi masa depannya. Dan yang terakhir yaitu, bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Makna yang dapat saya ambil yaitu, ketekunan belajar akan mencegah dari konsekuensi negatif kebodohan. Tekun belajar dan tidak malas belajar akan muncul kesuksesan, kepintaran, dan sebaliknya orang yang malas belajar akan menanggung konsekuensinya dan menimbulkan kebodohan. Jadi belajarlah, tekunlah dalam belajar. Kelak nanti kesuksesan akan menghampiri dan mendatangi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata yang tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.